Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Melihat aksi ular kecil 7 warna itu, mulut Xiaoyan terbuka dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Aku yakin ular ini pasti bukan Ratu Medusa, dengan sifat angkuhnya, dia tidak akan seperti ini. Saat ini dia, sepertinya tidak ada bedanya dengan ular kecil yang baru saja lahir. Satu-satunya perbedaan adalah kecerdasannya jauh lebih tinggi. Petik 2. Jangan bilang padaku bahwa evolusi menghancurkan ingatan lamanya. Yao Lao juga sangat bingung dengan hal ini. Xiaoyan terdiam sejenak dan menyipitkan matanya. Makna yang tidak diketahui muncul dari dalam diri mereka saat dia tersenyum dan berkata, dia sepertinya tertarik dengan sesuatu di cincinku. Saat dia berbicara, jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya. Beberapa hal muncul di telapak tangannya. Ular kecil 7 warna itu mendekat. Itu menyapu pandangannya dan mengayunkan ekor ularnya sambil berulang kali menggelengkan kepalanya. Jelas, yang diinginkannya tidak ada di antara barang-barang ini. Xiaoyan menyimpan barang-barang itu kembali ke ring penyimpanan. Dia tidak frustrasi saat dia dengan sabar mengeluarkan lebih banyak barang, satu persatu, dari ring penyimpanan. Sesaat kemudian, ketika dia sekali lagi mengeluarkan botol giok kecil yang berisi cairan berwarna ungu, ular kecil yang meringkuk di udara segera muncul di tempat telapak tangannya seolah-olah telah berteleportasi. Itu menjulurkan lidah ular kecilnya ke dalam botol giok dan digunakan mengambil beberapa jilatan yang ganas. Ini adalah Amethyst Lion Bird Essence. Saya tidak menyangka bahwa yang diinginkannya adalah benda ini. Mengamati esensi kelahiran singa ametis yang dengan cepat berkurang hampir 1/10, perasaan menyakitkan muncul di wajah Xiaoyan. Namun, ternyata makhluk kecil ini mengetahui tentang kekuatan Amethyst Essence. Itu tidak menyerap dengan rakus lagi. Setelah menjilat beberapa kali, ia menarik kepalanya keluar. Murid ular yang jernih menari dengan kegembiraan dan kepuasan. The Seven Colored Heaven Swallowing Python juga merupakan binatang eksotis yang memiliki afinitas api. Secara alami, ia sangat menyukai Amethyst Essence yang diisi dengan energi jenis api murni. Yao Lao berkata sambil tersenyum ketika dia melihat kegembiraan ular kecil 7 warna itu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan menyakitkan mengembalikan Amethyst Essence yang agak berkurang ke cincin penyimpanannya. Tampaknya karena ular itu telah menyerap Amethyst Lion Bird Essence, ada kurang kehati-hatian di mata ular kecil 7 warna itu saat mereka memandang Xiaoyan. Jelas merasakan perubahan dalam tatapan ular kecil itu, hati Xiaoyan bergerak sedikit. Dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai tubuh kecilnya. Melihat tindakan Xiaoyan, ular kecil 7 warna itu memutar tubuhnya. Itu kemudian menyerah menghindari tangan Xiaoyan, memutar kepala kecilnya dan dengan malas menggosok dirinya di tangan Xiaoyan. Mengamati tindakan ular kecil yang tidak memiliki permusuhan sedikit pun, kilatan yang tidak biasa di matanya tiba-tiba tumbuh. Hehe, nak, apa kau berencana menyimpan benda ini di sisimu? Tampaknya memahami pikiran Xiaoyan dengan jelas, suara Yao Lao segera terdengar di dalam hatinya. Hehe, Xiaoyan mengeluarkan 2 tawa kering. Dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara bersemangat di dalam hatinya, ini adalah binatang eksotis kuno dengan potensi tak terbatas. Jika saya menyimpannya untuk diri saya sendiri, saya tidak akan kehilangan kendali atas nilai api surgawi. Petik 2. Python Seven Colored Heaven Swallowing memang sangat kuat, tapi saat ini dia jelas hanya pada tahap bayi. Tubuhnya memang mengandung energi yang sangat besar, tapi dia harus menjalani mengasah untuk waktu yang tidak diketahui sebelum bisa benar-benar menguasainya. Petik 2. Selain itu, kamu harus tahu bahwa terlepas dari betapa jinaknya, 7 warna surga menelan Python, sekarang, aku berani bertaruh bahwa tubuh aslinya pasti adalah milik Ratu Medusa. Mungkin, dia sekarang menjadi seperti ini karena beberapa alasan yang tidak diketahui tetapi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan tiba-tiba memulihkan ingatannya di masa depan.
Ketika saatnya tiba, Yao Lao berkata dengan muram, kamu harus tahu betul arogansi dan kekejaman Ratu Medusa. Untuk kamu yang berani mengambil kesempatan untuk menjadi pemiliknya, dia mungkin akan membantai kamu di tempat dengan karakternya. Petik 2. Telapak tangan yang mengusap ular kecil berwarna 7 itu menegang. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung lama. Akhirnya, dia menghela nafas dengan lembut dan berbisik, tapi bagaimana jika dia tidak mendapatkan kembali ingatannya? Saat ini dia seperti binatang kecil yang baru saja lahir. Saya juga orang pertama yang dia lihat. Terlepas dari apa yang terjadi, saya pikir dia seharusnya tidak terlalu bermusuhan dengan saya. Jika tidak, dia tidak akan tinggal di sisiku mencari makanan saat dia muncul. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, binatang buas kuno yang eksotis yang mungkin bisa bersaing dengan doseng legendaris di masa depan. Itu adalah daya tarik yang fatal. Petik 2. Kamu berjudi, Yao Lao mendesah tanpa daya. Haha, apa salahnya berjudi sesekali untuk pengawal yang sangat kuat di masa depan? Jika situasi seperti itu terjadi di masa depan, bukankah masih ada guru? Ketika saatnya tiba, jika kita tidak bisa mengalahkannya, maka kita akan lari. Xiao Yan tertawa. Kuharap kau tidak membakar dirimu dengan bermain api, kata Yao Lao sambil tersenyum pahit. Xiao Yan tersenyum lembut dan dengan hati-hati membawa ular kecil berwarna 7 itu dengan kedua tangannya. Ular kecil 7 warna itu tidak menolak tindakan lembutnya. Ia mengayunkan ekornya dan melingkari pergelangan tangan Xiao Yan. Setelah itu, ia mengayunkan tubuhnya, seperti bermain ayunan. Hal kecil, apakah kamu ingin pergi denganku? Menempatkan ular kecil di depannya, Xiao Yan berkata dengan lembut sambil tersenyum. Ekspresi itu adalah ekspresi yang sama yang akan digunakan banyak orang untuk mencoba menipu seorang gadis kecil yang tersesat di pinggir jalan. Membuka mata ular berwarna ungu, ular kecil berwarna 7 itu menatap wajah pemuda itu. Perasaan bingung yang sangat manusiawi melintas di pupilnya. Ini meluruskan tubuhnya dan dengan kosong menatap Xiao Yan dengan cara ini. Melihat aksi aneh ular kecil 7 warna itu, jantung Xiao Yan berdebar kencang. Senyum di wajahnya agak memalukan. Dia tampaknya samar-samar merasakan bahwa roh yang dewasa dan angkuh di dalam tubuh ular kecil 7 warna itu dengan dingin memelototi penampilan inferiornya. Xiao Yan terbatuk ringan, memutar matanya dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanan. Sebotol Amethyst Lion Bird Essence muncul di telapak tangannya. Setelah mengeluarkan tongkat giok putih kecil, dia meletakkan beberapa tetes Amethyst Essence di atasnya dan melambaikannya dengan lembut di depan ular kecil berwarna 7 itu. Ketika Amethyst Essence muncul, mata ular dari ular kecil 7 warna itu bersinar terang. Perasaan kehilangan seperti manusia itu dengan cepat menghilang. Membuka mulutnya, ia menjulurkan lidah ularnya ke arah Xiao Yan seperti yang dimintanya. Hihi. Mengikuti tindakan ular kecil 7 warna itu, roh yang dewasa dan angkuh di tubuhnya tampak sekali lagi menjadi diam. Segera, senyuman terangkat dari sudut mulut Xiao Yan. Terlepas dari apakah roh Ratu Medusa ada atau tidak, setidaknya 7 warna surga menelan piton, saat ini, tidak memiliki kemampuan untuk menahan daya tarik yang dibawa oleh Amethyst Essence. Setelah Xiao Yan menjatuhkan Amethyst Essence ke mulut ular kecil itu, yang terakhir menamparkan bibirnya dengan puas. Sesaat kemudian, ekor ular itu melingkari pergelangan tangan Xiao Yan dan kemudian masuk ke lengan bajunya sebelum secara bertahap masuk ke dalam tidur nyenyak. Haha, mengamati 7 warna surga menelan piton, Xiao Yan membuka mulutnya dan langsung tertawa keras. Dengan bantuan dari Amethyst Essence, dia dan ular itu dengan cepat menjadi dekat. Jika situasi seperti ini berlanjut, Xiao Yan percaya bahwa dia dapat mengubah hubungan mereka menjadi sangat kuat sebelum dia menjadi dewasa dan mulai memiliki kecerdasan seperti manusia. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dengan telapak tangannya. Sukacita di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Menjilat sedikit Amethyst Essence pada tongkat giok putih,
Xiaoyan membiarkan energi panas melonjak di tubuhnya saat dia membuka mulut dan tertawa. Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan saat dia mengangkat kepalanya ke arah kumpulan api berwarna hijau di udara dan tersenyum. Setelah beberapa tikungan dan belokan, api inti teratai hijau ini akhirnya muncul di depannya. Meskipun dia sangat cemas di dalam hatinya, Xiaoyan tidak melakukan gerakan sembrono. Benda yang dikenal sebagai api surgawi ini seperti bom. Jika seseorang tidak berhati-hati, kekuatan destruktif tiba-tiba akan meletus darinya, seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia bukanlah Ratu Medusa yang mungkin bisa menahan kekuatan api sedikit, tapi jika itu dia akan benar-benar berubah menjadi ketiadaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Guru, sekarang, bagaimana kita mengendalikannya? Mengamati api surgawi di udara dengan kerinduan yang jelas terlihat di wajahnya, Xiaoyan buru-buru bertanya. Mengekang api surgawi tidaklah mudah. Itu akan membakar apapun yang mendekatinya menjadi ketiadaan. Ini termasuk energi. Selain beberapa objek khusus, Anda hanya dapat menggunakan pasokan energi yang tidak pernah habis untuk membungkusnya dengan paksa dan mengambilnya. Saya pikir Ratu Medusa menggunakan metode ini saat itu. Yao Lao menyuarakan pikirannya, tapi metode itu menghabiskan energi yang sangat besar. Dengan diri Anda saat ini, Anda tidak akan dapat memindahkan nyala api ini dari pulau kecil ini bahkan jika Anda mengeluarkan semua doki di dalam pusaran. Lalu apa yang kita lakukan? Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan segera runtuh saat dia bertanya dengan cara yang hancur. Tentu saja kita tidak bisa mengadopsi metode Ratu Medusa. Tak satu pun dari kami mampu membelinya. Yao Lao menyeringai dan berkata, apa yang saya katakan sebelumnya berlaku untuk orang lain. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki alat yang dapat dengan mudah menghilangkan api inti teratai hijau. Petik 2. Xiaoyan bingung sejenak. Dia mengedipkan matanya dan sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Anda mengacu pada kursi teratai hijau. Haha, tepatnya. Kursi teratai hijau dan api inti teratai hijau berasal dari sumber yang sama. Jika Anda menggunakan kursi untuk membawa nyala api, tidak hanya akan menekan api surgawi ke suhu terendah sehingga tidak akan tumpah tetapi juga akan jauh lebih aman dibandingkan dengan menggunakan energi untuk membungkusnya. Kata Yao Lao sambil tersenyum lagi. Xiaoyan mengangguk dan dengan cepat mengetuk cincin penyimpanan dengan jarinya. Seketika, cahaya berwarna hijau perlahan naik dari cincin penyimpanan dan ditangguhkan di depan Xiaoyan. Di dalam cahaya berwarna hijau, ada kursi teratai hijau yang sesempurna sebuah karya seni. Itu berputar sedikit dan melepaskan energi samar. Menarik kursi teratai hijau dengan tangannya, Xiaoyan melemparkannya dengan lembut ke atas api surgawi di udara. Cahaya berwarna hijau samar dipancarkan dari kursi teratai hijau saat mencapai dasar nyala api. Akhirnya, itu diam-diam membungkus Green Lotus Core Flame. Petik 2. Saat cahaya berwarna hijau berkurang ukurannya, api surgawi secara bertahap jatuh ke inti teratai tanpa perlawanan apapun. Nyala api berwarna hijau yang aneh segera muncul di dalam inti kosong dari lotus. Sukses proses mendapatkan api surgawi begitu mulus sehingga Xiaoyan terkejut. Dia menatap api inti teratai hijau yang telah disimpan ke kursi lotus hijau dengan wajah yang dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan dengan hati-hati memegang bagian bawah kursi teratai hijau saat dia menatap tajam ke arah kumpulan api berwarna hijau di tengah. Kegembiraan muncul tanpa sadar di matanya yang hitam pekat. Selanjutnya, cepat dan tinggalkan kota ini. Temukan tempat yang tenang dan telan api surgawi. Ingat, jangan simpan api surgawi di ring penyimpanan selama periode waktu ini. Jika tidak, hal-hal di dalamnya akan terbakar menjadi ketiadaan. Yao Lao memperingatkan dengan suara muram. Iya. Tubuh Xiaoyan bergetar saat dia menganggukkan kepalanya dengan serius. Sayap awan ungu memanjang dari punggungnya sementara tangannya meraih pil pemulihan energi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah itu,
Dia dengan serius mengangkat kepalanya dan menyaksikan tirai cahaya ungu yang sebentar lagi menghilang. Tirai cahaya berwarna ungu berkedip-kedip dan di beberapa titik waktu, akhirnya berubah menjadi lampu kecil yang memenuhi langit setelah ledakan. Ketika tirai cahaya berwarna ungu meledak, kaki Xiaoyan tiba-tiba dan dengan keras mendorong dari tanah. Tubuhnya melesat ke langit saat dia membawa kursi teratai hijau, bergegas dengan sekuat tenaga untuk keluar dari kota. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.